Shalom Bapak Ibu serta saudara semua. Puji syukur pada Tuhan Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti KIS. Sebelum kita mulai KIS kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami semua Tuhan. Kau sudah mengumpulkan kami semua Tuhan untuk kami semua dapat mengikuti KIS pada hari ini Tuhan. Jika sekali lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Engkau saja yang pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kau yang pimpin kami, berkati Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan dalam segala keterbatasannya. Kami serahkan Tuhan pada hari ini, dari awal sampai akhirnya, semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Markus 11 ayat 12 sampai 14. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Jadi itu bacaan kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah pohon ara yang tidak berbuah. Mungkin kita sudah sering mendengar kisah ini, bagaimana Yesus mengutuk pohon ara. Mungkin sempat terlintas pertanyaan pada pikiran kita gitu ya. Kenapa sih Tuhan Yesus mengutuk pohon ara tersebut? Apa yang sebenarnya ingin Tuhan sampaikan kepada kita dari kejadian itu? Pada hari ini, kita mau sama-sama belajar apa sih yang ingin Tuhan sampaikan pada kita saat Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Seperti yang tadi sudah kita baca, jadi saat itu Tuhan Yesus dalam perjalanan, dalam kondisi lapar, ia melihat ada sebuah pohon ara. Pohon ara ini berbeda dari pohon ara lainnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, pohon ara ini berdaun lebat gitu. Padahal saat itu dikatakan dalam Alkitab itu belum musim buahnya, ya. Sedangkan pohon ara dia akan berbuah saat daunnya itu sudah benar-benar lebat. Nah, jadi saat itu Yesus mendekati pohon ara tersebut untuk melihat apakah dari pohon ara itu sudah ada buahnya, karena daunnya itu udah lebat. Tapi ternyata saat dari jauh terlihat daunnya sudah lebat, tapi ternyata saat Yesus mendekati pohon ara tersebut, ternyata tidak ada sama sekali buah di situ. Bahkan buah yang kecil gitu ya, buah yang awal mula buah sebelum buah ara itu matang, gak ada sama sekali di pohon itu. Padahal pohon itu sudah lebat daunnya. Tapi ternyata tidak ada buah. Tidak sesuai dengan ekspektasi Yesus. Dan pada akhirnya Yesus pun mengutuk pohon ara tersebut. Kalau kita baca di ayat lanjutannya ya, di Markus 11, ayatnya yang ke-20, setelah keluar dari kota, Yesus dan murid-muridnya lewat kembali ke pohon ara tersebut. Pohon ara yang dikutuk Yesus itu menjadi kering. Kering sampai ke akar-akarnya. Mungkin langsung timbul ya pertanyaan dari kita. Kenapa sih Tuhan Yesus mengutuk pohon ara tersebut? Padahal belum buahnya, memang belum musim buahnya. Gitu. Nah, tentunya kita sama-sama sudah belajar gitu ya, bahwa Yesus kemana-mana itu bersama dengan murid-muridnya. Yesus ingin mengejarkan sesuatu kepada murid-muridnya. Ketika Yesus mengajar murid-muridnya, dan juga mengajar orang banyak, ada beberapa hal yang biasanya Yesus lakukan.
bisa dengan perumpamaan. Selain perumpamaan juga, Tuhan Yesus biasanya mengajar lewat apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah seperti ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Itu Tuhan Yesus ingin mengajarkan sesuatu lewat apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, ketika Yesus mengutuk pohon ara tersebut, sebenarnya ada sesuatu yang ingin Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Kita sama-sama perlu melihat gitu ya. Sebelum kejadian ini, kita harus perlu melihat dulu nih. Apa yang terjadi sebelum kejadian Yesus mengutuk pohon ara ini? Yesus nggak tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba langsung datang mengutuk pohon ara. Kita perlu tahu dulu nih. Nah, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya itu berbicara bahwa Yesus itu datang ke Yerusalem. Datang ke Yerusalem, lalu dia disambut ya dengan pohon palem dan yang lain, dengan daun-daunnya. Dan Yesus datang masuk mengendarai keledai. Nah, ini sesuai dengan nubuatan dari Nabi Zakaria. Gitu. Bahwa nanti raja yang adil, jaya, lemah lembut akan datang mengendarai keledai. Nah, kita perlu mengerti juga bahwa Israel itu tuh biasa disebut sebagai buah sulung atau buah pertama. Kita bisa lihat di Yesaya 27 ayat 6. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Hasilnya di sini apa? Buahnya. Atau di Hosea 9 ayat 10. Hosea 9 ayat 10. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Jadi Israel itu adalah buah sulung. Umat pilihan Allah sendiri. Tapi kita sama-sama tahu bahwa Israel gagal. Hosea 9 ayat 16. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering, mereka tidak akan menghasilkan buah. Karena kegagalan orang Israel ini. Ternyata bangsa Israel yang saat itu sudah gagal, gitu ya. Nah, saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dalam pelayanannya tadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mengharapkan Israel yang berbeda tentunya ya. Kita bisa lihat bahwa saat Tuhan Yesus datang tadi ke pohon ara itu, berdaun lebat, bagus. Tapi Tuhan Yesus mengharapkan ada buah di situ. Dan kita sama-sama tahu bahwa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara tersebut. Berarti kondisi Israel saat itu ternyata kembali gagal. Kita bisa lihat dari kejadian setelahnya. Setelah Yesus mengutuk pohon ara, di situ Yesus menyucikan bait Allah. Yesus mendapati bait Allah, di mana itu tempat orang Israel, itu ya, menyembah Tuhan, ternyata dijadikan sarang penyamun. Markus 11 ayat 17. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Ternyata Israel gagal kembali. Sama seperti pohon ara tersebut. Berdaun lebat, tapi tidak ada buahnya. Israel telah gagal kembali. Saat itu kondisinya sedang perayaan Paskah. Saat perayaan Paskah tentunya bangsa Israel merayakan bagaimana mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Bisa lepas dari perbudakan Mesir. Tentunya banyak selebrasi, perayaan. Orang banyak berkumpul dari berbagai tempat untuk mempersembahkan korban. Dalam segala selebrasi, banyak orang tentunya ya, pujian-pujian, bahkan tadi sampai ada yang mengelulukan Yesus saat Yesus masuk ke Yerusalem. Ternyata itu semua cuma daun. Berdaun lebat, tapi tidak ada buah di sana.
Dari luar terlihat bagus, itu ya, berdaun lebat. Dari luar terlihat saleh, terlihat baik. Tapi saat dilihat lebih dekat, tidak ada buahnya. Dan itulah yang Yesus temukan di bait Allah saat itu. Bagaimana orang-orang pemuka-pemuka agama terlihat baik di depan, tapi pada kenyataannya malah memanfaatkan berjualan, korban bakaran, dan yang lain. Gitu. Mengambil keuntungan sendiri. Dari luar terlihat bagus, subur, saleh, baik. Tapi kenyataannya saat dilihat dari dekat, ternyata cuma daun. Nggak ada buah. Bahkan kalau misalnya kita bisa lihat ya tadi, pohon ara yang tidak berbuah itu, yang dikutuk oleh Yesus, akhirnya mati. Mati sampai ke akar-akarnya. Dan tidak akan pernah berbuah lagi. Nah itulah kegagalan Israel saat itu. Mungkin kita berpikir ya, oh ya itu mah Israel ya, berarti nggak ada ngaruhnya sama kita. Tapi kita lihat bahwa saat Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, mati di kayu salib, memberikan anugerah keselamatan, di situ kita yang menerima anugerah keselamatan, kita menjadi bagian tubuh Kristus, kita di situ menjadi umat-umat Allah. Dan tentunya saat kita menjadi umat-umat Allah, kita menjadi bagian tubuh Kristus, kita juga diharapkan untuk berbuah. Kita diharapkan bukan cuma hanya bertumbuh, berdaun lebat, tapi penting untuk kita juga bisa berbuah. Tumbuhan itu berbuah secara natural, ya. Kalau misalnya prosesnya baik, diairi, diberi pupuk gitu ya, terus baik tanahnya dan semuanya, tentunya akan mengeluarkan buahnya secara natural. Sehingga yang namanya berbuah itu tentunya berkaitan dengan pertumbuhan kita dalam Kristus. Nah, itu berkaitan dengan spiritual kita sebagai umat Allah. Nah, seringkali kita memperhatikan ya kesehatan fisik. Bahkan sekarang udah mulai aware sama kesehatan mental. Tapi seringkah kita mengamati, kita peduli dengan kesehatan spiritual kita? Spiritual health. Kesehatan kita secara spiritual. Atau jangan-jangan kita melihat kehidupan kita, oh kehidupan saya baik, saya orangnya baik, lurus-lurus aja gitu ya, nggak ada masalah, terlihat baik dari luar, terlihat saleh dari luar, tapi saat dilihat, ternyata kehidupan kita tidak berbuah. Nah maka itu pada hari ini, kita mau sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita mau check up kembali kehidupan spiritual kita. Apakah kita sama seperti pohon ara tersebut? Kita berdaun lebat, tapi kita tidak berbuah. Karena hal itu penting untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang pertama, kenapa sih penting untuk kita tuh bisa berbuah? Tentunya kita harus mengerti hal ini dulu ya. Kenapanya? Apa sih tujuan hidup manusia itu? Mungkin saat kita hidup, sudah menjalani beberapa tahun kehidupan kita, sempat muncul pemikiran dalam hati kita. Untuk apa sih saya dilahirkan di dunia ini? Apa sih tujuan hidup saya sebagai manusia? Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi kita, tujuan hidup manusia, kita hidup, kita diciptakan itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi kita berbuah.
kita tuh memuliakan Tuhan. Jadi bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Ya dengan kita berbuah. Dari buahnya lah kita bisa diketahui sebagai murid-murid Tuhan. Jadi penting banget untuk kita tuh bisa berbuah gitu dalam kehidupan kita. Kita hidup bukan cuma sekedar kita hidup. Kita bertumbuh gitu ya. Kita bertobat, kita mendapatkan anugerah keselamatan, kita lahir baru menjadi bayi-bayi rohani gitu ya. Kita bertumbuh, tapi ternyata nggak berhenti di bertumbuh aja. Tapi harus ada endingnya, itu kita harus berbuah. Karena itulah tujuan hidup kita. Dari buahnya lah kita dikenal. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sering mengingatkan gitu ya. Di Injil, kita bisa lihat di banyak Injil. Kita bisa lihat juga di Matius 7, 16-20, salah satu contohnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita diingatkan kembali untuk kita tuh bisa berbuah. Kenapa? Karena dari buahnya lah kita akan dikenal. Jadi itu ya, kenapa sih penting untuk kita bisa berbuah? Karena kita memuliakan Tuhan dengan buah kita. Lalu kita juga dikenal sebagai murid Kristus saat kita berbuah. Itu ya, kenapa penting untuk kita bisa berbuah. Nah sekarang kita mau check up nih. Apakah kehidupan kita ini selama ini yang kita lakukan, kita sudah berbuah atau cuman sekedar berdaun lebat? Yang pertama, tentunya untuk kita bisa berbuah, ada satu hal yang terutama dan paling utama, paling penting. Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi ini hal pertama yang paling penting. Kita mau sama-sama cek kembali bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Karena kita cuma bisa berbuah saat kita tinggal di dalam Kristus. Gak mungkin kita bisa berbuah saat kita ada di luar Kristus. Mungkin kehidupan kita sekarang terlihat baik dari luar. Kita baik sama orang-orang di sekitar kita. Tapi apakah kehidupan yang kita jalani sudah kehidupan bersama Kristus? Atau kita ngerasa, udahlah, pakai tenaga saya sendiri juga cukup untuk saya bisa hidup. Gak usah mengandalkan Kristus dalam kehidupan. Ini yang harus kita pertama cek kembali dalam kehidupan kita. Apakah kita punya relasi dengan Tuhan? Apakah kita menjaga relasi kita dengan Tuhan? Mengapa? Karena satu-satunya cara kita bisa berbuah adalah saat kita tinggal di dalam Kristus. Kita hidup bersama Kristus. Ada persekutuan yang intim dengan Kristus. Dan kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam firman Tuhan hari ini kita mau sama-sama merenungkan kembali kehidupan kita. Jikalau mungkin kita merasa sekarang kita udah mulai jauh dengan Tuhan, hubungan kita mulai jauh dengan Tuhan, kita mau sama-sama minta ampun kepada Tuhan. Kita mau sama-sama kembali membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Kita tidak akan pernah berbuah jikalau kita hidup di luar Tuhan. Dan kita mau terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam apapun yang kita lakukan, kita mau libatkan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan Immanuel yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Itu yang pertama, relasi dengan Tuhan. Itu kita harus cek. Yang kedua adalah
kita harus cek fokus kehidupan kita. Kalau misalnya kita lihat tadi, pohon ara itu dia berdaun lebat, tapi gak ada buahnya. Nah, kita mau sama-sama cek kehidupan kita. Apakah kita memperhatikan buah? Kita fokus pada buah, atau kita malah fokus pada daun-daunnya? Nah, apa sih daun-daun itu? Seringkali dalam kehidupan kita terdistraksi. Kita nggak fokus sama Tuhan, kita fokus cuman sama daun-daunnya. Padahal daun-daun ini adalah sesuatu yang tidak penting, kurang penting gitu. Kita cuma fokus ke daun, pada akhirnya kita nggak berbuah. Seringkali dalam kehidupan kita hanya fokus ke tampilan luar. Di gereja misalkan, kita fokus pada tampilan luarnya aja. Wah, bagus nih semuanya. Gedungnya bagus dan semuanya bagus. Kita fokus ke tampilan luar. Padahal tampilan luar itu adalah daun-daun. Kita nggak fokus pada yang sebenarnya harus kita fokuskan. Buah kita. Kita nggak fokus sama Tuhan. Kita fokus pada yang lain. Selain itu juga, dalam kehidupan sehari-hari, kita fokus ke hal-hal yang tidak berguna. Kita fokus ke status kita. Kita fokus ke harta kita. Kita fokus supaya kita bisa dapat pengakuan dari orang lain. Kita fokus untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Itu semua cuma daun-daun dalam kehidupan kita. Nah, kita harus mulai fokus pada hal yang terutama, yaitu buahnya. Kita fokus ke Tuhan. Kita menghabiskan begitu banyak energi kita untuk melebatkan daun kita. Tapi kita tidak pernah peduli dengan buah kita. Kita hanya fokus untuk diri kita sendiri, tampilan kita, biar kita terlihat baik dari luar. Biar kita terlihat, wah, orangnya baik, saleh. Sama seperti orang-orang Farisi. Tampilan luarnya baik, berdaun lebat. Tapi kalau dilihat isinya kosong, tidak ada buahnya. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama cek kembali kehidupan kita. Jangan-jangan kita cuma fokus ke daun-daunnya. Melebatkan daun-daun kita. Kita nggak lagi fokus pada yang terutama, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita cuma fokus ke pengakuan orang lain. Kita tidak mencari perkenanan Tuhan. Kita tidak fokus pada Tuhan. Buah itu tuh dinikmati oleh orang lain. Tentunya ya. Saat buah muncul dalam suatu pohon, tentunya buah itu bisa diambil, dimakan, dan dinikmati oleh makhluk lainnya. Bukan cuma oleh pohonnya saja. Memang digunakan untuk pohon ya, karena ada benih di situ. Untuk bisa semakin banyak. Tapi buah itu dinikmati oleh makhluk lain, dimakan oleh manusia, oleh berbagai hewan dan yang lainnya. Jadi ketika kita berbuah, kita tuh dinikmati oleh orang lain. Berarti fokus dari berbuah adalah untuk kepentingan bersama, untuk orang lain. Melayani Tuhan dan melayani sesama. Itulah inti dari berbuah. Karena buah yang kita miliki itu dinikmati oleh orang lain. Jadi fokus kita nggak lagi fokus ke diri kita sendiri untuk menguntungkan diri sendiri. Tapi fokus kita udah harus ke orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan, kita kerjakan sekarang, apapun profesi kita harus bisa membawa perubahan pada orang lain. Membawa impact. Kita membawa positivity ya ke orang lain gitu. Jangan kita malah cuman fokus ke diri sendiri, egois. Itulah buah yang kita hasilkan. Buah yang kita hasilkan apa aja? Buah roh tentunya ya, kita sama-sama udah belajar tuh. Buah roh ada banyak. Nah, buah-buah ini itu dihasilkan oleh kita, itu tuh dinikmati oleh orang lain. Kita membawa pengaruh positif kepada persekutuan kita, pada kumpulan kita. Saat kita berkumpul, kita nggak lagi fokus sama diri kita sendiri. Kita nggak lagi cari pengakuan orang lain.
Kita nggak lagi cari keuntungan diri sendiri, karena kita udah punya fokus yang berbeda. Saat kita berbuah, kita fokusnya udah untuk kepentingan bersama. Nggak lagi untuk kepentingan saya. Kita bawa pengaruh baik pada orang lain. Kita bawa kasih Kristus pada orang lain. Itulah inti dari berbuah. Karena saat kita berbuah, kita menjadi saksi. Menjadi saksi bagaimana Tuhan Yesus begitu baik, kita menjadi saksi. Kita membawa kasih Kristus pada dunia yang membutuhkan kasih Kristus. Maka dari itu, kita mau check up kembali kehidupan kita. Apakah kita sudah berbuah? Apakah kita sudah membawa pengaruh baik bagi sekitar kita? Apakah kita sudah membagikan kasih Kristus pada sesama kita? Atau kita cuma fokus pada diri kita sendiri? Fokus pada keuntungan yang kita dapatkan? Melalui firman Tuhan pada hari ini, kita sama-sama diingatkan kembali. Kita renungkan kembali kehidupan kita. Spiritual check up. Kita check up kehidupan spiritual kita. Apakah kita sudah berbuah lebat? Dan buah kita sudah dinikmati oleh sekitar kita? Atau jangan-jangan, mungkin kita terlihat baik dari luar. Keluarga kita sempurna. Kita baik. Kita terlihat saleh dari luar. Kita terlihat begitu manis dari luar. Kita terlihat bagus dari luar, berdaun lebat. Tapi ternyata kita tidak pernah berbuah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kau mengingatkan kami lagi Tuhan, untuk kami semua Tuhan dapat terus bertumbuh dan berbuah Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau sampai saat ini Tuhan, kami hanya fokus kepada daun-daun kami Tuhan. Kami tidak benar-benar fokus Tuhan pada buah kami Tuhan. Kami mau minta ampun kepada Engkau ya Tuhan. Ampuni kami juga Tuhan, jikalau kami Tuhan sudah jauh dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Dan kami hanya bisa berbuah jika kami tinggal dalam Engkau. Melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan, kami mau sama-sama Tuhan berkomitmen Tuhan. Untuk kami terus Tuhan dapat menjaga hubungan dengan Engkau Tuhan. Menjaga relasi kami dengan Engkau Tuhan. Kau yang pimpin kami terus Tuhan, agar kami Tuhan dapat terus Tuhan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga ingin minta ampun Tuhan, jikalau mungkin sampai saat ini Tuhan kami masih fokus pada diri kami sendiri Tuhan. Kami hanya fokus Tuhan untuk kepentingan kami sendiri, kami egois Tuhan. Tapi Tuhan, lewat firman-Mu pada hari ini Tuhan, Kau telah mengingatkan kami Tuhan. Agar kami Tuhan dapat fokus juga Tuhan pada kepentingan orang lain Tuhan. Kami dapat fokus untuk melayani orang lain dan juga melayani Engkau Tuhan. Karena buah kami Tuhan itu dinikmati Tuhan oleh banyak orang ya Tuhan. Kau yang pimpin kami Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Kau yang terus ingatkan kami lagi Tuhan, agar kami dapat menjadi pohon ara yang terus berbuah. Bukan pohon ara yang hanya berdaun lebat tapi tidak memiliki buah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat yang Kau berikan pada kami sampai saat ini. Kau yang pimpin kami, Kau yang berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam segala keraguan kami, dalam segala ketidakjelasan Tuhan, di dunia ini Tuhan, kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Almon Tuhan, Kau yang berkati dia dalam segala pelayanannya, Kau juga yang berkati keluarganya Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan Tuhan untuk semua hamba Tuhan di gereja ini. Untuk semua jemaat Tuhan di gereja ini Tuhan. Kau yang tahu Tuhan segala pergumulan kami. Dan kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang pimpin kami terus Tuhan dalam segala aktivitas apapun yang kami lakukan. Kami mau Tuhan terus melibatkan Engkau dalam apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau terus Tuhan
dan juga tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih karena Kau masih terus mengingatkan kami lagi Tuhan, agar kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang berbuah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.